masalah yang memang serius terjadi di sana, khususnya tuh di distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Distrik Kurulu ini terbagi atas 12 kampung atau desa. 12 kampung atau desa. SMA cuma satu, SMP satu, SMP Negeri 1 Kurulu, SMA Negeri 1 Kurulu, SD ada berapa SD tuh ya? SD ada 8 SD sana. 8 SD. TK juga demikian. TK sekitar 3-5. Di situ kalau organisasi gereja ada kalau di umumnya distrik Kurulu ada banyak organisasi, tapi yang terdapat di khususnya Sapnya desa di Yiwika situ ada 3 ini organisasi gereja, Kimi, Katolik, sama ini GKI. 3 organisasi saja khususnya di Sapnya desa distrik Kurulu situ. Baru seputaran itu tuh wilayah Yiwika situ dari puskesmas, distrik dengan ini Koramil, pos, semuanya di sekitaran distrik desa Yiwika. Jadi distrik Kurulu ini dipusatkan tuh di desa Yiwika. Baik, itu mungkin dia punya wilayahnya yang saya perkenalkan. Kemudian dari sisi SDM atau sumber daya manusia, pembangunan sumber daya manusia di situ memang sangat kurang. Ada beberapa organisasi dengan sekolah, pendidikan, kesehatan, tapi sumber daya manusianya memang sangat kurang atau sangat minim. Karena mungkin kalau dari satu sisi yang saya melihat kekurangan secara umum itu yang masalah pertama itu pendidikan, karena melalui pendidikan kita bisa membangun SDM atau manusia sumber daya manusia orang-orang yang ada di situ. Tapi karena kurangnya pendidikan atau pengetahuan, literasi, sehingga ini sumber daya manusia di situ tidak pernah maju atau berkembang, tidak pernah maju. Itu masalah secara umum kalau saya mau bilang di situ. Terus secara khususnya mungkin sedetail-detailnya itu kemarin kita sudah pernah bahas atau sudah pernah jelaskan juga. Secara umum mungkin itu karena kurangnya pendidikan atau pengetahuan atau literasi, untuk artinya lebih khususnya kalau saya bilang kurangnya pemahaman yang kurang. Itu salah satu masalah atau kekurangan yang menyesatkan generasi di sana. Satu kekurangan itu. Baru satu poin itu kita mungkin di sana
mungkin saya cerita ke bagian sisi lain lagi. Sisi lainnya itu kekurangan di sana itu mereka apa, mungkin berdasarkan kita punya budaya sendiri itu ini, berdasarkan kita punya budaya itu di sana kita banyak apa, tidak banyak kerja otak, artinya tidak banyak belajar, tapi kebanyakannya itu profesi atau pekerjaan orang di situ sehari-hari itu sebagai petani, kerja kebun ini, sehingga anak-anak yang di sana atau generasi anak kecil sana itu kebanyakan sudah terbiasa dengan kerja kebun, mungkin kebanyakan kerja fisik. Akhirnya kadang kalau dari sisi kesehatan itu kadang kondisi pertumbuhannya itu kurang baik. Kondisi pertumbuhan itu khususnya untuk anak-anak. Terus apa, mengenai pendidikan untuk anak sana tuh memang apa, pendidikan pertama tuh di orang tua, tapi kadang orang tua di sana juga mereka salah mengarahkan mereka. Akhirnya ini anak-anak tersebut tuh tidak mau untuk belajar, tidak mampu untuk berpikir, tidak mampu untuk menerima pelajaran atau materi-materi yang ada di sekolah. Itu masalah pendidikan. Terus mungkin yang saya lihat apa, pandangan atau yang saya lihat dari kacamata saya sendiri untuk di tempat saya sendiri itu ada beberapa poin, tapi saya masuk untuk apa, lebihnya ke pribadi dulu. Jadi bersifat perkenalan. Jadi pertama tuh apa, saya tinggal di, maksudnya tempat tinggal saya di kompleks ini, puskesmas. Baru untuk sekolah dari SD, SMP, SMA di sana di Kurulu sana. SD YWK, Santo Matius YWK, SMP Negeri 1 Kurulu, SMA Negeri Kurulu itu tempat saya sekolah. Baru waktu saya sekolah juga saya pernah ikut kegiatan di luar dan kemudian tuh punya pengaruh yang sangat apa, mempengaruhi saya ke depan. Waktu saya sekolah yang pertama, mungkin kegiatan saya di luar tuh yang pertama tuh mungkin kalau organisasi Katolik, saya pernah ikut di OMK ini orang muda Katolik. Saya pernah ikut di kegiatan OMK. Jadi setiap apa, program yang ada di dalam organisasi OMK ini, programnya juga pernah jalan, dan saya pernah ikut kegiatan juga seperti seminar, seperti ya mungkin kalau bagian olahraga seperti bola, sepak bola, kalau bagian ya minat bakat, bagian bola, bagian musik pernah ikut. Itu bagian ini apa, minat dan bakat. Pernah kegiatan yang ada dalam organisasi OMK ini kadang saya pernah ikut.
terus mungkin organisasi lain mungkin tidak ada, cuman ada organisasi gabungan itu untuk berapa 3 dominasi gereja ini kita punya ada apa gabungan satu organisasi. Jadi setiap Natal itu kita punya kegiatan-kegiatan yang pernah saya juga ikut. Jadi di situ juga banyak belajar atau mendapatkan sesuatu juga dari dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sana. Mungkin tuh mengenai organisasi, terus kegiatan. Kalau mungkin dari sisi buruknya atau kelemahan di sana kalau soal mengenai kelemahan tuh memang orang muda di sana tuh banyak yang ikut kegiatan ini, tapi sisi buruknya juga mereka masih menggunakan sisi buruknya juga. Artinya mereka tidak konsisten dengan apa yang kita komitmen di sana, tapi mudah terpengaruh dengan hal-hal yang buruk juga, seperti minuman keras, miras, minuman keras, narkoba. Kadang juga di sana tuh masih 1-2 anak yang memang biasa konsumsi di sana, dan dari 1-2 anak tuh dia kasih pengaruh ke teman-temannya, sehingga banyak yang terpengaruh juga di sana. Minuman keras yang pertama itu minuman keras, baru narkoba, yang kedua tuh seperti ya mungkin akibat dari pengaruh-pengaruh lingkungan sosial yang terdapat di sana itu memang sangat terpengaruh untuk anak di sana untuk ke depan. Contohnya saya kasih contoh satu contoh nyata punya di sana. Contoh nyata yang terjadi di sana tuh pernah ada pace satu, pokoknya anak muda di kalangan orang muda itu, mereka setelah minum mereka palang. Setelah palang nanti mereka minta uang. Setelah minta uangnya tuh mereka gunakan untuk beli minum lagi. Minum baru satu kali lagi begitu mereka palang, baru ada orang mana pakai trek, baru mereka minta uang, tapi supirnya kan tidak kasih. Akhirnya anak yang sudah terlanjut ini konsumsi alkohol, jadi sudah mereka langsung tidak pikir untuk langsung mereka pisau kan mereka bawa itu, langsung mereka pernah potong sopir dia punya tangan, langsung putus. Itu pernah terjadi di terminal situ, di terminal Kurulu. Makanya hal-hal cerita dari kayak begitu itu memang saya lihat hal yang fatal sekali, dan menjadi cerita yang kemudian tuh menjatuhkan nama baik, khususnya di Kurulu. Di situ baru lebih umumnya mungkin Wamena Papua, nama Papua sudah jatuh, sehingga banyak hal juga yang terjadi. Contoh-contoh yang tadi saya cerita tuh banyak sekali yang terjadi kayak begitu. Itu sisi kelemahannya. Jadi sisi kelemahan yang terjadi situ pada orang-orang muda atau generasi itu
sasarannya tuh pengaruhnya hanya ini saja, alkohol atau narkoba saja yang kemudian tuh merusak pola pikir atau cara berpikir anak di situ.